Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erli Ambarani NIM 20202017-053, mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Siswa Sekolah Menengah Pertama dalam menyelesaikan soal matematika berbasis HOTS dengan dosen pembimbing Bapak Trinovasti Yunianta, SPD MPD. Kemampuan representasi merupakan kemampuan bagian dari kriteria dasar yang memegang peranan penting dalam menumbuhkan kemampuan matematika siswa. Hal ini sejalan dengan SITM 2000 yang menyatakan bahwa tujuan yang harus dicapai siswa ketika pembelajaran matematika di sekolah meliputi 5 standar utama pada pendidikan matematika, yakni kemampuan penalaran, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, kemampuan representasi, dan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya ada beberapa definisi terkait dengan representasi, salah satunya yaitu Huda dan kawan-kawan 2019 yang menyatakan bahwa representasi ialah suatu tafsiran siswa memahami masalah berupa ide yang terkonstruksi sesuai dengan pemikiran mengenai masalah serta kemampuan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dikomunikasikan ke dalam bentuk fisik sesuai tulisan seperti tulisan, simbol, gambar, dan benda konkret. Selanjutnya, representasi dapat digunakan untuk di berbagai jenjang. Hal ini sejalan dengan SITM 2000 yang menyatakan standar representasi pembelajaran siswa dari teman kanak-kanak sampai SMA yaitu A. Mengubah, memilih, serta menerapkan representasi matematika dalam proses pemecahan masalah. Menggunakan dan membuat representasi untuk mengkomunikasikan, mencatat, serta mengatur pemikiran matematika siswa. Representasi digunakan pada penafsiran dan permodelan matematika sosial serta peristiwa fisik. Selanjutnya, kurangnya pembelajaran matematika yang optimal di Indonesia akan menjadi kendala dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kemajuan bangsa. Proses belajar mengajar di sekolah biasanya guru hanya memberikan materi dan cara penyelesaian secara langsung. Hal ini sesuai Farhan dan Ratnawati 2014 yang menyatakan bahwa prosedur pembelajaran yang sepenuhnya proaktif atau berpusat pada siswa yang melibatkan siswa akan menunjang siswa dalam menciptakan dan menyusun ide matematika sendiri. Hal ini akan menyebabkan siswa itu bereksplorasi kemampuan berpikirnya. Untuk itu, kemampuan representasi perlu diaplikasikan pada siswa. Selanjutnya, kemampuan representasi dapat digunakan dalam menyelesaikan soal HOT. Soal bertipe HOT merupakan soal yang menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta melibatkan proses bernalar sehingga mampu mengasah kemampuan kreatif dan kritis. Menurut Mahmuda 2018. Selanjutnya, indikator dalam HOT yaitu meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Menurut Andin Sarkwater 2001, Hidayati 2017, dan Widana 2017. Selanjutnya, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS di Indonesia sangat rendah. Hal ini sesuai dengan peringkat Indonesia dalam TIMSS 2015. Indonesia menduduki posisi 45 dari 50 negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa pendidikan Indonesia rendah yaitu siswa kurang diberikan soal-soal yang berkaitan dengan soal HOT, TIM, ataupun soal PISA. Hal ini sejalan dengan Jestiani dan kawan-kawan 2017 yaitu alasan buruknya capaian di Indonesia mungkin karena siswa tidak terbiasa menyelesaikan masalah PISA pada kategori HOTS. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Selanjutnya, tujuan penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan representasi siswa SMP dalam menyelesaikan soal matematika berbasis HOT. Subjek pada penelitian ini 4 siswa kelas 9A SMP Negeri 1 Kledong yang mempunyai kemampuan matematika tinggi.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu tes, wawancara, dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitian, instrumen utama adalah penelitian itu sendiri, kemudian instrumen pendukung yaitu tes, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu representasi visual atau gambar. Terlihat pada subjek 1, berdasarkan hasil lembar jawaban subjek 1 dikatakan bahwa subjek 1 belum mampu menuliskan apa yang diketahui dari soal. Kemudian subjek 2 sudah menyantumkan apa yang diketahui pada soal namun belum lengkap, sehingga subjek 2 kurang mampu menyelesaikan kemampuan representasi visual. Selanjutnya pada subjek 3 yaitu masih ada kesalahan menuliskan apa yang diketahui pada soal, sehingga subjek S3 belum mampu menyelesaikan representasi visual dengan tepat. Untuk subjek S4 itu sama dengan subjek S1, belum mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal. Selanjutnya untuk representasi simbolik, untuk subjek 1 terdapat kesalahan dalam menuliskan rumus keliling lingkaran, keliling belah ketupat. Meskipun salah, namun hasil akhirnya tetap benar. Kemudian untuk subjek S2 tidak dapat membuat persamaan dari soal yang benar, yaitu penulisan perbandingan segitiga yang kurang tepat, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas ini, namun memperoleh jawaban akhir yang benar. Selanjutnya untuk S3 yaitu tidak dapat membuat persamaan dan model matematikanya dari soal dengan benar, yaitu penulisan perbandingan segitiga kurang tepat sehingga mengakibatkan siswa salah menentukan model matematika. Selanjutnya untuk subjek S4, siswa sudah mampu menyelesaikan permasalahan pada soal menggunakan bentuk persamaan atau model matematik dengan baik. Dikatakan bahwa subjek S4 mampu memenuhi indikator representasi simbolik. Selanjutnya untuk representasi verbal, subjek S1 sudah mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian dan menyusun ceritanya, dan juga mampu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Namun masih terlihat bahwa langkah pertama belum benar, yaitu untuk menggambar belah ketupat. Selanjutnya untuk subjek S2 sudah mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian dan menyusun cerita, dan juga mampu menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis, namun belum terdapat kesimpulan. Selanjutnya untuk subjek ke S3 yaitu sudah mampu menyelesaikan masalah menggunakan representasi verbal dan menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan kata-kata. Selanjutnya sudah terdapat kesimpulan. Untuk subjek S4 terlihat subjek itu belum menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya. Namun pada tahap wawancara S4 mampu menjawab poin pada soal. Selanjutnya untuk kemampuan representasi visual, keempat subjek secara keseluruhan dapat dikategorikan kurang dan ada yang belum memenuhi indikator representasi visual. Kemudian untuk kemampuan representasi simbolik, secara keseluruhan subjek belum mampu menggunakan representasi simbolik dengan baik, namun ada subjek yang mampu menyelesaikan dengan benar. Representasi persamaan dan ekspresi diukur dengan indikator 1. Membuat persamaan atau permodalan matematik dari soal yang tersedia. 2. Menyelesaikan masalah dalam menyelesaikan soal hot materi teorem Pythagoras. Kemudian untuk kemampuan representasi verbal, secara keseluruhan siswa sudah mampu menuliskan representasi verbal dengan baik, namun masih ada siswa yang belum menuliskan representasi verbal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis siswa berkemampuan tinggi. Yang kedua yaitu siswa memiliki keunggulan dan kelemahan berbeda dalam kemampuan representasinya. Yang ketiga yaitu semua siswa belum mampu memenuhi ketiga indikator kemampuan representasi.
Saran saja, berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyadari terdapat perbedaan kategori siswa dan sekolah. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Kelidung, letak sekolahnya berada di pedesaan dan di dekat pegunungan. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau saran untuk penelitian selanjutnya, meneliti dengan berbagai kategori dan meneliti di sekolah yang terdapat di kota. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan kata maupun tulisan. Terima kasih.